Materinya kita ini dari ya dari strategic, kompetensi, motivation, people resourcing dan training. Nah, ini sampai di mana kemarin? Career development udah kan ya? Ya kemarin Udah sudah Bu, belum? yang karir sudah sama itu HR training. development udah juga. Kemarin baru disinggung sedikit sepertinya Bu. Ya, oke. Jadi berarti kita masuk ke talent management dan performance management ya. Ini berarti kan saya sampai di sini nih nanti nih. Kemudian Anda nanti presentasi ya, ada per grup satu kelompok ada berapa orang? Dua. Iya, Bu. Ada yang 2, ada yang 3. Yang tiga. Nah, oke. Jadi nanti Anda satu materi-materi ini ya. Jadi ada kemarin saya ada bilang ambil beberapa buku ya untuk mengetahui isi materi-materi Anda itu. Nah, kemudian setelah presentasi nanti UTS itu kalau nggak salah tanggal ini eh, 3 kali setelah itu. Ya, 3 kali setelah ini. Ya, 3 kali pertemuan setelah ini kita UTS. Ya, jadi ini kalau nggak salah saya tanggal ini nih kita UTS-nya. UTS itu tanggal 19 ya, 19. 19 Oktober kita UTS, kemudian berikutnya tambah 7 tanggal 26 Anda langsung ke setengah Pak Kasasi. Baik, ya kita masuk ke HR development atau talent management. Dan kalau saya ulang dikit aja ya HR development itu. Jadi HR itu kan sebenarnya SDM-nya ya, tapi ini yang namanya pengembangan itu kalau organisasinya berkembang, berarti dia juga harus berkembang dong. Ya, itu yang kita sebut dengan development itu. Ya, talent management. Nah, jadi di dalam organisasi itu kenapa ini perlu ada pengembangan ya karena banyak faktor yang mempengaruhi ya kayak gini ini kan ada faktor kompetisi, ada faktor global ya kan. Jadi akibat daripada peningkatan kecepatan perkembangan teknologi itu menyebabkan organisasi juga harus ngikutin. Kalau enggak dia nanti kalah bersaing. Ya, kenapa? Karena pesaing sudah menggunakan teknologi itu sementara dia belum. Nah, akibatnya dia juga nanti kalah dalam melakukan persaingan. Jadi teknologi itu apakah menggunakan IT-nya, apakah menggunakan mesinnya, ya. Nah, kemudian pengetahuan juga begitu. Ya, nggak ada pengetahuan itu yang stuck begitu aja. Ya, jadi ada ada beberapa kemajuan teknologi menyebabkan pengetahuan juga harus siap untuk melakukan melaksanakan kemajuan teknologi tersebut. Kemudian informasi begitu juga. Nah, ini juga dipengaruhi adanya faktor global, ya kan? Global itu sekarang persaingan tidak lagi di lokal aja, tapi sudah global. Akibatnya bagaimana? Teknologi dan arus informasinya itu juga sudah ini sudah global. Jadi semakin cepat ya. Nah, oleh karena itu si strategik daripada perusahaan juga berubah-ubah, nih berbeda-beda, ya. Misi dan visinya juga berbeda. Kenapa? Karena lingkungan itu juga sudah harus berubah. Lingkungan itu kita juga harus kenal ya, lingkungan itu seperti apa. Nah, lingkungan itu tentu kita ngeliatin nih internal kita nih lingkungan sekarang itu. Itu masalahnya adalah kekuatan dan kelemahan dari SDM itu apa. Jadi masing-masing organisasi, masing-masing perusahaan juga harus tahu ya kelemahannya apa. Jadi SDM-nya itu dia tidak bisa mengetahui IT misalnya. Atau kekuatannya apa? Oh, dia loyal. Misalnya. Terus dia juga punya apa namanya? Dedikasi misalnya. Itu kekuatannya. Nah, berdasarkan kelemahan dan kekuatan inilah yang harusnya nanti si strategik itu dibuat, ya kan? Nah, kita tidak bisa menuntut bahwa organisasi ini tetap begitu saja. Kenapa? Karena organisasi berkembang,
sesuai dengan tuntutan yang tadi eksternal dan internal itu, dan si SDM-nya juga harusnya berkembang juga. Jadi sesuai dengan tuntutan daripada perkembangan daripada organisasi. Jadi peningkatan kecepatan itu maksudnya, itu cepat ya, meningkatnya itu cepat gitu. Nah kemudian ini, jadi kondisi strategik itu bisa discontinue dan bisa disequilibrium kalau kita nggak mengikuti itu. Ya, jadi berarti dia stuck begitu saja karena dia harusnya dilakukan penyesuaian. Ya. Kemudian disequilibrium itu artinya tidak seimbang lagi antara SDM yang ada dengan kemajuan atau permintaan customer. Jadi menyebabkan dia juga tidak kinerjanya juga tidak akan baik. Jadi ini kemudian bukan lagi competitiveness ya, tapi udah hyper ya, udah hyper competitiveness itu udah melewat, kompetitifnya itu sudah tinggi sekali. Jadi itu yang juga harus diantisipasi oleh si organisasi itu. Jadi oleh karena itu perubahan dinamika karir dan ekspektasi dari para karyawan juga sudah harus berubah. Jadi karyawan itu yang tadinya hanya targetnya hanya sampai C itu nggak bisa lagi, dia harus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi. Nah, untuk hal yang seperti itu aja kalau kita lihat ya, manajemen itu juga mengalami perubahan. Ya. Coba lihat itu perubahan manajemen itu. Jadi memanage perubahan organisasi itu, ya organisasi itu mengalami perkembangan itu. Nah ini coba kita lihat ada tujuan jangka pendek kalau dulu. Nah sekarang sudah tidak begitu lagi. Jadi visi organisasi itu ditunjang oleh individu-individu yang ada di dalam organisasi itu. Jadi berarti MSDM itu diperlukan. Ya, jadi individual goals ya itu akan mempengaruhi organizational goals. Jadi organisasi goals itu didukung oleh individunya. Kemudian fokus hanya pada operasi kalau dulu. Kalau sekarang sudah ke misi dan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi itu. Jadi lebih luas. Kemudian masalahnya itu masalah lokal, ya. Tapi kalau seandainya di metode sekarang itu, yang perkembangan sekarang itu sudah merupakan sistem. Jadi tidak bisa lagi kita hanya satu unsur aja yang kita perhatikan, tapi sudah saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah kemudian orientasinya itu sifatnya adalah kalau dulu sifatnya pengendalian. Pengendalian itu ya mana yang terjadi itu dilakukan penyesuaian. Tapi kalau sekarang sudah tidak lagi ya. Kenapa? Karena sifatnya itu sudah kita sudah mengatakan bahwa manusia itu adalah aset. Jadi kalau manusia itu adalah aset berarti dia perlu diberdayakan ya. Dan kepemimpinan itu dulu dogmatis itu artinya kepemimpinan itu ya sederhana lah. Ya kenapa masalahnya tidak terlalu kompleks. Nah kalau sekarang kepemimpinan yang seperti itu nggak bisa lagi dilakukan karena sekarang kita sudah berpacu ya, berpacu dalam perubahan-perubahan yang ada yang menyesuaikan. Makanya oleh karena itu agent change itu diperlukan. Bagaimana caranya si pemimpin itu menjadi agen perubahan. Nah itu kita sebut dengan kepemimpinan transformasional. Nah kalau dulu orientasinya adalah stabilitas ya, stabilitas itu artinya semuanya itu masih lumayan bisa dipakai, yang lama-lama bisa dipakai. Ya. Jadi tidak ada perubahan, tuntutan itu tidak terlalu banyak. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang sudah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena dia orientasinya sudah orientasi perubahan. Jadi yang abadi itu malah justru sekarang perubahan. Jadi perubahan itu yang perlu diantisipasi. Nah, kemudian pelaksanaan pekerjaannya sama. Ya, kalau dulu sama. Kalau sekarang enggak. Jadi ada fluktuasinya dan kemudian sifatnya itu haruslah kontinu. Kalau terhenti sedikit berarti dia tertinggal. Kemudian ini sikapnya patuh ya. Kalau sekarang sudah trust. Jadi kita tidak ngomongin lagi Anda harus begini, harus begitu, tidak. Tapi adalah kita mendelegasikan ke mereka. Ya, berarti orang yang bisa didelegasikan itu adalah orang yang kapabel. Nggak mungkin kita mendelegasikan kepada orang-orang yang kita tidak trust dengan dia. Ya, jadi jika patuh aja tidak cukup, harusnya ya sampai sekarang juga begitu. Tapi sayang sekarang kan yang diangkat itu kan yang patuh-patuh. Seharusnya enggak. Harusnya yang kapabel. Nah, kemudian fokus pada posisi dan pekerjaan ya. Kalau yang dulu sekarang tidak.
Jadi seberapa besar dia berkontribusi, nah itu yang dinilai bagus. Ya. Kemudian evaluasi penyelia dan tapi sekarang sudah tidak self management. Jadi itu yang kita sebut dengan pengembangan organisasi. Nah, kemudian kita masuk ke talenta. Apa itu talenta? Nah, ini talenta. Ya, talenta itu, kita dulu. Oh, nggak ada di sini ya, sebentar dulu. Talenta itu kan adalah suatu bakat yang dipunyai oleh seseorang aja ya. Nih, talenta itu sendiri namanya bakat. Jadi kalau talenta itu kan bakat itu perlu di-manage dalam satu organisasi ya. Nah, bagaimana cara memanage talenta ya, bakat itu? Nah, itu dikumpulkan itu orang-orang yang sama bakatnya kemudian dikembangkan ya. Kemudian dia juga ditempatkan pada tempat yang sama dan disesuaikan dengan talentanya itu di bidang apa. Jadi pekerjaan yang diberikan kepada dia itu adalah sesuaikan dengan ininya, dengan talentanya. Ya, jadi ada banyak nih pendapat dari para talenta. Nah, untuk apa? Yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, jadi kalau kita bicarakan masalah talenta ini, ya, ini ada, ya kita lihat ini, nih orang yang nanti kita akan masuk ke career development tadi, ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah kita bicarakan oleh organisasi development pengembangan, nah career development itu juga kita lihat di sini orang yang karirnya itu kemana arah karirnya, itu tergantung kepada talentanya. Harusnya begitu, talentanya itu di mana, itulah tempatnya seharusnya disesuaikan. Karena begini, nih, kalau kita lihat di kuadran ini, orang yang dia punya potensinya bagus, nih ya, coba di atas ini nih ya. Nah ini high performance karena dia performanya juga bagus dan potensinya bagus. Tapi kalau kita lihat di sini ini kan lucu ya. Coba perhatikan. Dia low performance atau low potensial ya. Kalau di atas kan dia high potensial, berarti dia performanya juga high. Itu udah biasa ya. Tapi kalau yang di bawah ini kan low potensial. Nah, tapi dia high performance. Nah, apa yang ada di sana yaitu karena tadi itu dia walaupun potensinya rendah, tapi dia talentanya ada di sana. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan kodran itu low performance, high performance. Ya low potensial tapi high performance, tapi dia didukung oleh talenta tadi. Nah, kalau yang ini yang di atas ini high potensial tapi low performance. Kenapa tidak diikuti oleh talentanya? Jadi segitu pentingnya talenta itu di dalam diri individu. Jadi dia senang dalam melakukan pekerjaan itu, kemudian dia emang bidangnya itu, passionnya itu, sehingga dia ini engage ya terhadap pekerjaan itu, sehingga terjadilah yang kita sebut dengan high performance. Ya. Jadi ini yang kita sebut. Nah, begitu juga dengan ini aja udah bagus nih high performance, apalagi ini. Nah, disitulah ininya talenta. Nah, kemudian talenta itu, jadi kalau Anda berkarir juga seperti itu. Jadi karir itu juga ditunjang oleh talenta tadi. Makanya success planning ini menggambarkan tentang karir itu. Ini coba kita perhatikan. Ini career planning, career management, ya, ini menyebabkan orang akan puas, ya. Kemudian orang bisa berkomitmen. Nah, jadi ini career planning itu adalah bagaimana dia merencanakan planningnya, karirnya. Jadi individu itu merencanakan karirnya berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan kepada talentanya apa, ya, kemudian eh, ininya kompetensinya apa, ya, dan itu selalu mengalami peningkatan. Ada yang linear kemarin ya, ada yang zigzag. Kalau senior linear ya udah dari awal sampai akhir itu aja tuh, ya dikembangkannya. Misalnya saya nih manajemen sampai di akhir sampai ke nanti akhirnya larinya ke SDM. Karena kan bagian dari manajemen adalah SDM. Nah, kemudian ada lagi yang mengorganisir itu adalah manajemennya. Nah, kalau manajemennya berarti ya tadi itu ya bisa jadi dia dikelompokkan dalam satu fungsi ya. Apakah fungsi finance, apakah fungsinya fungsi marketing, nah itu dikelompokkan dia.
Ya kenapa? Karena orang yang seperti ini dia akan ininya akan semakin senang dalam pekerjaan, semakin puas dalam melakukan pekerjaan, ya. Kemudian dia juga akan komitmen juga semakin baik. Nah, kemudian tujuan yang dicapainya juga akan semakin baik. Baik. Nah, ini talenta tadi ya. Kemudian kita masuk dalam tabel ini. Nah, kalau kita perhatikan ini, ya, ternyata talenta itu bisa didapat oleh si organisasi atau manajemen itu di awal. Di awal itu artinya apa? Pada saat dia rekrutmen itu. Ya, kan udah belajar itu tadi kemarin-kemarin itu kan namanya people resourcing. Nah, pada people resourcing itu ada rekrutmen dan ada selection. Nah, recruitment selection itu kita udah tahu tuh, oh itu orang yang kita terima ternyata bakatnya adalah ke marketing misalnya. Kenapa dia orangnya pintar bicara dan seterusnya. Maka kita katakan dia adalah bagian marketing. Sesuaikan dengan sudah terlihat bakatnya di mana. Tapi berjalannya di kerja ya, pada perjalanannya di kerjaan, ternyata nanti misalnya nggak kelihatan itu ininya awalnya dia pengennya. Di awalnya belum kelihatan talentanya. Yang kelihatan itu pada saat dia sudah melakukan pekerjaan, dilihatnya, oh bagian ini kondisinya begini loh kerjanya. Bagian ini beda lagi. Ini supervisornya gimana, fasilitas kerjanya gimana. Nah, akhirnya nanti dia menentukan talentanya di sana. Jadi talenta itu didapetin dari proses dia sudah melakukan pekerjaan. Nah, jadi boleh jadi dia di awal, boleh jadi dia di dalam prosesnya. Nah, itu yang disebut dengan talenta. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Belum masuk ke perbaikan kinerja, silakan kalau ada yang bertanya. Ibu mau nanya, Ya, silakan Vicky. tadi kan dibahas tentang HR development ya. Ya. Ada nggak sih Bu spesifik strategi untuk HR development sendiri gitu Bu? Kasih. Jadi kalau misalnya kita dibicara masalah organisasi development ya kan, jadi kan saya udah bilang organisasi development ini harus diikuti oleh si manusianya. Nah, manusia itu yang kita sebut dengan HR tadi. HR itu mengelola individu-individu yang ada di dalam organisasinya itu. Jadi dia harus langsung ke sana ya, harus ke HR itu. Nah, sekarang apa yang dia ini kan dikembangkan ya tadi itu. Satu adalah kompetensinya, yang kedua adalah talentanya tadi. Jadi kompetensi dan talenta itu termasuk dalam pengembangan ini HR itu, pengembang HR untuk pengembangan individu yang ada di dalam organisasi. Gitu Rizky. Oke, makasih banyak Bu. Ada lagi yang mau nanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Tadi kan dibahas terkait dengan career planning ya, Bu. Dalam organisasi atau sistem yang mewadahi itu ada perbedaan nggak sih, Bu, terkait dengan cara memanajemen individual career planning dengan organisasi career planning itu sendiri, Bu? Kira-kira bedanya apa gitu, Bu? Dengan manajemennya ya? Iya, betul. Ya enggak. Jadi Iya, ini betul, Bu. individual ya. Kalau kita bicara masalah individual berarti kan orang-orang yang self directing ya, self directing itu kan berarti dia mengelola dirinya sendiri. Misalnya nih kayak gue nih masuknya kemana nih? Masuknya ke manajemen ya atau ACM deh. Apa bisdik deh ya. Bisdik itu berarti kan bisnis digital ya enggak. Nah, jadi kita udah tahu nih model bisnis digital itu seperti apa. Oh, berarti kita melakukan usaha nantinya bisnis, tapi bisnis itu lebih ke update yang sekarang ya, kondisi sekarang. Ada ini sudah masuk ke unsur, sudah menganggap prioritasnya itu adalah di digital gitu kan. Berarti kita udah tahu nih customernya siapa, SDM-nya yang mana yang akan kita butuhkan kan gitu ya. Nah, terus proses produksinya gimana ya? Mungkin cara pembayaran pun sudah digital nantinya.
Ya enggak? Nah, jadi kita mengetahui hal seperti itu. Nah, sehingga HR atau manusia yang kita butuhkan juga harus mempunyai kompetensi yang seperti itu, kompetensi yang apa namanya, yang menyesuaikan dengan visi misinya kita tadi. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di dalam ini, dalam apa tadi talentanya pun juga harus seperti itu. Jadi bagaimana talentanya mendukung untuk dia bisa mempunyai kompetensi sesuai dengan tujuan atau capaian daripada organisasi. Ya, jadi ke sana ininya juga. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ibu, saya Kalau izin bertanya. ya ya silakan. Oke, tadi kan seperti yang dijelasin kalau talenta itu bisa dilihat HR dari awal perekrutan ya, Bu. Ya Tapi kalau ya. misalkan si pegawainya itu udah dilihat talentnya kayak gini, tapi pas direkrut talentanya itu nggak muncul atau nggak kelihatan gitu, Bu. Apakah HR atau perusahaan ada cara-cara tersendiri untuk mendorong pegawai menumbuhkan atau memperlihatkan talenta tersebut nggak, Bu? Nah, itu gunanya sebenarnya kan kita itu menaruh orang itu, positioning orang itu ya. Kita sebenarnya sudah berpedoman kepada talenta harusnya, sudah berpedoman kepada kompetensinya dia. Tapi ada juga orang yang masih belum nih kelihatan gitu. Nah, dia harus ngeliatin gitu, makanya kita memahami individu. Nanti di perilaku individu kan ada yang kita sebut dengan individual difference ya. Ada lagi yang kita sebut dengan diversity. Nah, diversity itu kan keragaman. Individual difference itu adalah di masing-masing individu itu berbeda-beda, attitude-nya berbeda, personality-nya berbeda, gitu ya. Kemudian ada lagi apalagi value-nya berbeda. Nah, dari situ tuh nanti bisa aja si manajernya yang menentukan nih kayaknya Anda bakatnya di sini deh. Jadi individu itu mungkin belum tahu ya pada para dia bekerja, misalnya dia kasih satu pekerjaan. Oh, kayaknya dia lebih teliti deh dari pekerjaan ini dibandingkan yang lain gitu. Oh, kayaknya dia lebih 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 giat dia bekerja di sini dibandingkan yang lain. Nah, kita udah tahu tuh, harusnya si manajer tahu, oh ini begini gitu. Gitu dari Pira. Baik, Ibu. Ibu, aku mau nanya lagi, tapi mengenai rekrutmen boleh nggak, Bu? Silakan. Jadi kan kemarin di Twitter itu lagi rame ya, Bu, membahas mengenai kalau ada HRD yang rekrut itu dicek background checkingnya gitu, Bu, dicek sosial medianya dari si para kandidat. Nah, terkait hal tersebut tuh ada yang pro, ada yang kontra, katanya itu tuh privasi, tapi perlu juga dicek gitu. Itu menurut pandangan Ibu kayak gimana? Apakah itu tuh hal yang benar atau hal yang salah? Ada istilah ya, kalau beli kucing dalam karung itu kan bahaya ya. Nah, ini dilakuin kalau seandainya saya salah memilih, kan saya bilang kemarin tuh ada reject, reject, accept. Ya, reject, accept itu orangnya unsuccessful, saya pilih, saya ambil. Nah, itu kan bahaya itu. Kalau tujuannya adalah itu, sih oke-oke aja, nggak masalah. Ya enggak? Informasi dari mana? Dari sana enggak saya dapetin juga, dari sini saya dapetin juga, ini juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia ngambil dari sana valid enggak? Nah, kan itu juga. Bisa enggak diandalkan informasi yang seperti itu? Nah, itu juga harus itu. Jangan main-main ini aja nanti orang-orang yang dia malah informasi yang ada yang dimunculkan itu nggak benar misalnya. Akhirnya dia jadi orang yang dirugikan. Jangan. Ya, ntar Anda si manajemen itu juga ini loh, dia konsekuensinya di dia itu kan dia juga hati-hati harusnya karena dia takut juga memilih orang yang di accept itu adalah orang yang unsuccessful. Wah, ini orang yang sukses saya malah reject kan gitu. Nah, jangan mengada-ada juga maksudnya itu. Monggo lah, lihat-lihat sih, tapi yang dilihat itu emang beneran gitu ya. Jadi jangan. Dan satu lagi ya kode etiknya ya untuk si rekrutmen orang yang menilai itu mereka tidak boleh buka-buka aibnya orang itu ya kode etiknya. Jadi kalau dia mendapatkan seseorang yang dia menurutnya dia tidak capable, tidak ini sumbernya dari mana gitu kan. Orang lain bisa jadi dia ada keunggulan. Jadi gini loh, manusia itu kan nilainya misalnya ada 3 nih, ya kan? Nilai A, nilai B, nilai C. Ini di dalam setiap perusahaan ya,
ini satu perusahaan nggak mau menerima dia, tapi di perusahaan lain dia bisa jadi diterima karena ada nilai 3 ini. Tapi di perusahaan yang satu ini nggak mau menerima, kenapa? Karena dia nggak butuh nilai ini. Nah, gitu loh. Dia nggak butuh keahlian ini, dia nggak butuh keunggulan ini, kekuatan ini dia nggak butuh. Karena dia pekerjaannya adalah bla 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 bla. Nah, ini mendingan saya kasih aja ke perusahaan yang perusahaan lain butuh ini. Nah, gitu. Ya, jadi jangan Anda kecewa kalau Anda gagal di satu perusahaan, itu bisa jadi nanti di perusahaan lain juga akan lebih baik. Gitu ya, Indra. Oke, Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu. ya, saya screen lagi ya. Ini saya stop. Ini kita masuk ke ini aja langsung aja deh ke performance management ini ya. Nah, ini Anda nanti yang bagian ini udah terakhir nih ya, saya menjelaskan performance management ini bisa Anda ambil dari beberapa pendapat. Ini contoh aja nih, misalnya nih si Dassler nih, Dassler ini tahun lama ini nanti dicek ya, tahun 18 loh sekarang, 2018. Kinerja adalah prestasi kerja yang diperbandingkan antara hasil kerja yang nyata dengan standar yang ditetapkan. Nah, itu kalau Dassler ngomong kayak gitu. Jadi berarti di dalam pekerjaan itu sendiri harus ada standar kinerjanya. Ya, itu yang kita sebut dengan rencana kinerja. Ya, kalau seandainya dia tidak punya standar kinerja, nanti bahaya. Nggak tahu apa yang dikerjakannya. Nggak tahu nih, saya sukses atau tidak. Ya kan gitu kan. Jadi harus ada. Nah, kemudian kalau menurut si ini, apa namanya, si Dassler, nanti kita tahu nih, kapan dia kalau tidak sesuai apa yang terjadi. Ya. Nah, kalau si Armstrong beda lagi nih. Armstrong mengatakan kerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Jadi kalau si Armstrong itu ngomong itu berhubungan dengan itu aja, hasil kerjaan. Tapi hasil kerjaan itu nanti akan menyebabkan balik lagi ya ke pencapaian tujuan organisasi, kemudian juga berhubungan dengan customer ya, kemudian berhubungan juga dengan ini pendapatan ya, pendapatan daripada organisasi. Nah, jadi nanti ada pendapat-pendapat lain, nanti silakan ya Anda yang ambil yang mana. Oke, kita masuk ini ruang lingkup daripada ini apa itu apa aja. Ini dia. Jadi ada perencanaan kinerja di sini ya, sebentar nih habis. Jadi ada ruang lingkup dari ini dimulai dari tadi itu yang saya bilang itu. Jadi harus ada standar dulu, harus ada targetnya apa. Kalau targetnya nggak ada, nah kita nggak tahu nih, ya kinerjanya sudah tercapai atau belum, atau indikator-indikator dalam pekerjaan itu apa. Jadi itu juga nanti perlu. Jadi misalnya kayak saya misalnya nih, misalnya guru besar. Guru besar itu ini dia harus punya apa namanya bisa menghasilkan buku 1 kali 3 tahun. Nah itu target. Kalau dalam 3 tahun nggak juga bikin buku, maka dia bisa jadi guru besarnya dicopot. Penelitian 1 dalam 1 tahun, pengabdian 1 dalam 1 tahun. Nah itu harus ada. Nah itu kinerjanya dinilai dari sana. Nah kemudian itu target. Nah kemudian dilaksanakan. Tuh. Pada saat pelaksanaan ternyata nggak tercapai itu misalnya. Oh nggak ada itu misalnya dia nggak bisa ini kan membuat buku dia nggak bisa. Jadi itu berarti ada penyimpangan di situ. Dari mana tahu penyimpangan? Itu dilakukan umpan balik dan review. Jadi dengan adanya umpan balik dengan review ini maka kita tahu nih, wah ini ternyata kinerjanya nggak tercapai gitu. Nah semuanya ini tentu ada pengukurannya. Apa pengukurannya? Tadi saya bilang, oh satu penelitian itu satu. Nah satu itu adalah ukuran, ya. Jadi ukurannya itu juga diteliti lagi, dibuat lagi itu siapa yang membuat. Jadi nggak asal-asal aja angka itu. Nah ini juga dievaluasi. Nah sehingga nanti muncul yang kita sebut dengan wah ternyata kesalahannya di sini loh. Nah maka kita lakukan perbaikan. Jadi perbaikan kinerja itu nanti balik lagi ke sini ini. Bagaimana caranya supaya orang itu tidak ada kesalahan, tidak ada penyimpangan kinerja. Nah, ini dilakukanlah misalnya dimotivasi lah dan seterusnya. Nah, jadi ini yang kinerja itu ya. Ada kalau bisa dicatat ya apa yang saya omong ini ya. Nanti karena ini nggak bakalan
Ini juga semua nggak mungkin saya kasih, kenapa kan nggak bisa juga. Percuma aja saya ngasih ke Anda nggak ngerti juga nanti kan. Yang di dalam ujian itu kan seharusnya kan yang saya omongin itu. Jadi jawaban Anda itu harusnya sesuai dengan itu. Ya, jadi jangan sampai nanti Anda saya tanya ya apa yang disebut dengan kinerja? Wah, cuma setengah halaman selesai, seperempat halaman ada juga tuh yang jawab seperti itu. Ya, jadi jangan seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian apa aja yang dinilai? Oke, kalau Anda coba saya tanya deh, yang dinilai biasanya apa aja ya kalau kita misalnya kinerja itu? Kinerja orang itu dilihat dari apanya satu. Coba ada yang tahu nggak? Apanya yang dinilai? Biasanya targetnya nggak sih Bu tercapai atau enggak? Ya, dari mana? Dari mana dinilainya? Dari mana dia menilai? Apanya yang nilainya? Target apanya? Kan targetnya itu keseluruhan dia. Tapi apanya yang dinilai? Oke, Ibu, siapa yang saya tahu? izin jawab, Bu. Ya, ya. Am, yang dinilai itu kemampuan dalam menyelesaikan jobnya itu, Bu. Terus juga kayak ketepatan waktunya kayak gimana. Terus Oke, teknis-teknis dalam pengerjaannya itu kayak apa. Lalu juga kayak tentang kerja sama timnya gitu, Bu. kerja sama tim. Oke, jadi apa lagi yang lain? Silakan kalau ada. Apalagi yang dinilai? Bisa nggak dia Ibu kerjasama? izin jawab, Oke, siapa? ditambah sama kemampuan belajar dan berkembang dia selama mengerjakan pekerjaan dia, Bu. Kemampuannya. Ya, Oke, kemampuan apalagi? belajar dan berkembangnya dia. Oh, belajarnya. Oke, apalagi? Etika Komunikasi dan dengan perilaku, Bu. karyawan. Ya, komunikasinya, kemudian perilakunya. Oke, tadi siapa itu? Yang komunikasi siapa? Saya Bu Zafira. Zafira. Oke, tadi yang perilaku. Yoga, Bu. Oke. Nah, jadi semuanya itu dinilai. Ya, jadi ini ada kuantiti. Nah, jadi kalau kita bicara masalah pekerjaannya apa, itu juga dilihat itunya apa dari sisi apanya, ya, jumlah pekerjaannya, ya kan, jumlah outputnya. Suatu hari Anda harus mengerjakan ini baju, misalnya kalau perusahaan konveksi misalnya, dua baju satu hari, kan? Berarti ditetapkan ya itu. Kalau dia bisa misalkan 2 hari, dua baju satu hari, dia satu hari itu dikasih misalnya duit ini 50.000 misalnya. Kalau misalnya 1 bulan berarti 50 kali 30 misalnya itu. Jadi ada standar-standarnya, tapi di patoknya itu adalah dari quantity. Ada lagi yang dari kualitas, ya. Kualitasnya seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya dari kualitas berarti diambil dari bagaimana nih baju itu kualitasnya, jahitnya halus enggak? Kemudian waktu, ya dia ngerjain dari jam berapa sampai jam berapa? Oh enggak, dia ngerjain satu hari sih, tapi dia sampai jam 10 malam loh. Nah itu kan berarti waktunya kurang tepat. Sementara kan jam kerja cuma sampai jam 6 misalnya. Apa lagi? Nah, penggunaan bahan. Dia bahannya 2,5 meter, padahal kan harusnya 2 meter cuma. Oh berarti setengah meter itu udah enggak efisien. Nah, berarti rendah. Ya. Efek efek daripada effortnya, semangat kerjanya bisa dilihat dari mana, itu juga nanti mempengaruhi, ya, apakah dari kecepatannya, apakah dari cara dia bekerja, ya, itu nggak bisa dilihat. Nah kemudian apalagi itu mannernya. Nah ini perlu nggak ini manner ini untuk pekerjaan apa diperlukan itu, ya. Kemudian assessmentnya seperti apa. Ada lagi nih, beda lagi, ada lagi yang ngomongnya kayak gini nih, ada yang apa namanya ini, ada yang ngambilnya dari sisi ini, dari sisi eh, ini misalnya informasi, misalnya interpersonal skillnya bagus nggak, ada juga yang seperti itu, ya. Ada juga yang mengambilnya dari sisi teamwork, bisa juga, ya. Jadi ada macam-macam, jadi tergantung kepada kerjaannya itu apa. Ada lagi dari ininya tadi behavior itu misalnya attitude-nya gimana, personalitinya, ya kan, prinsipnya gimana. Nah itu juga. Jadi banyak cara, ya,
Nah, kemudian yang ukuran ini ya, kemudian diukur ya semuanya itu. Nah, ukuran itu harusnya dia spesifik. Jadi kita nggak bisa mengambil misalnya outputnya yang kita hasilkan kuantitas, produknya apa? Dia bagian marketing gimana dong? Ya enggak. Misalnya kalau bagian marketing kan dia biasanya kan communication ability-nya, ya keramahannya, kan gitu ya. Nggak jarang kalau misalnya quantity itu biasanya di bagian produksi itu. Oh, jumlah barang yang terjual sih oke ya, tapi kan harus belajar nih, ini marketingnya ke bagian penjualan atau ke bagian dia hanya untuk memperkenalkan produknya. Nah, jadi harus spesifik. Kemudian harus measurable. Measurable itu harusnya harus bisa diukur, ya. Kemudian attainable, ya dapat sasaran itu sesuai dengan capaian sasaran, ya bisa diterima gitu ya. Kemudian relevan. Jadi relevan itu harus sesuai dengan ininya capaiannya, ya. Kemudian disesuaikan dengan kerjanya apa. Kemudian yaitu adalah tadi itu, ya, dia harus sesuai dengan waktunya. Itu kita sebut dengan smart. Jadi bagaimana indikator daripada penilaian itu yang bagus itu adalah pengukurannya itu adalah dengan menggunakan tadi itu yang kita sebut dengan smart. Oke. Nah, penilaian itu juga ini ya, jangan sampai ada ini, dia harus menilai dengan cara 360 itu nih. 360 itu menilai itu bukan, yang menilai biasanya kan atasan ya. Tapi kadang-kadang bisa juga bukan atasan aja. Jadi penilaian 350 itu juga menilai, yang menilai itu temannya juga, ya atasan itu bagi dua, ada atasan langsung, ada yang tidak langsung. Nah, jadi yang tidak langsung juga mempengaruhi. Oke. Nah, kemudian metode. Nah, ini metode ini macam-macam itu. Ya, jadi ada metodenya ini. Ya, sebentar dulu. Kita langsung masuk aja ke metode ya, karena Anda nggak usah terlalu dalam lah. Jadi kalau Anda nanya ya ini apa saya nih, Ibu pinjam dong ininya apa namanya nih, PPT-nya nggak bisa. Kenapa? Karena PPT ini juga ini kan tergantung ke level mananya Anda. Saya kan kinerja itu di S3 saya ngajarnya 1 semester. Ya, di S2 juga 1 semester. Jadi dia nggak mungkin dong ada ngambil itu. Ada yang penting-penting aja deh. Anda kan baru semester 1. Nah, ini metodenya ini. Nanti bagi yang ini ya, bagi yang punya yang mengambil mata kuliah apa presentasinya ini tolong di dalam. Nah, ini metode. Oh, dari awal lagi. Jadi tadi umpan balik udah ya, coba saya ulang lagi nih. Definisi umpan balik ya. Tadi kan saya bilang kan ada umpan baliknya. Nih, bentar dulu ya. Bentar. Oke, saya mungkin lebih ke pengertian-pengertiannya lebih banyak yang Anda harus tahu dulu ya. Kalau umpan balik menurut Anda apa sih pengertiannya? Ada yang tahu nggak umpan balik apa? Tahu Bu, feedback. Ya, bahasa Inggrisnya itu. Nih, informasi yang adjektif mengenai prestasi individu dan kolektif ya. Jadi kita kita sebenarnya umpan balik ini kita ingin mendapatkan informasi. Anda nanya nih, oh begini, oh ya, terus ininya gimana? Nah, itu tuh umpan balik. Ya. Nah umpan balik ini nanti
Misalnya gini nih, Anda ingin mengetahui nih kinerjanya seperti apa, dari mana, yaitu jumlah unit yang terjual berapa, ya. Hari absen itu berapa hari dia absen, berapa hari Anda hadir. Nah, itu juga dilihat dari situ. Atau gini, misalnya saya tanya deh, perawat itu umpan baliknya dibandingkan dengan dokter beda nggak ya? Kalau perawat biasanya kinerjanya apa yang diketahui? Apa yang Anda ingin ketahui tentang perawat? Sama dengan dokter. Atau dokter dengan guru deh. Kalau dokter apanya yang kita lihat? Kinerjanya dari mana kita lihat? Bagaimana dia berkomunikasi dengan pasien itu jelas atau enggak, Bu? Bisa nggak Apalagi? menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami gitu kalau dokter? Apalagi? Diagnosa penyakitnya juga mungkin, Bu. Jadi kita bisa ngeliat juga bagaimana cara dokter atau perawat tersebut menyampaikan diagnosa penyakit kepada kita. Jangan sampai kita berkonsultasi ke dokter, tapi dokternya nggak menjawab dari apa permasalahan di tubuh kita seperti itu, Bu. Apalagi? Dari kuantitasnya. Guru kuantitasnya apa? Kalau dokter kuantitas apa? Dari segi kuantitasnya. Kalau guru mungkin yang dinilai hasil tes dari siswa-siswanya ya, Bu. Kalau Oke, dokter kalau mungkin dokter jumlah pasien. jumlah pasien. Nah, jadi di situ aja udah berbeda ya. Nah, oleh karena itu maka kita katakan tadi itu umpan balik itu adalah caranya juga berbeda ya. Yang ditanya juga berbeda ya, yang diiniin juga berbeda. Nah, umpan balik itu ada yang ke atas, ada yang 360. Umpan balik itu berarti yang ke atas berarti yang ditanya itu adalah bawahan menilai atasan. Kalau yang ke bawah, atasan menilai bawah. Jadi bisa juga ya. Nah, kemudian ada lagi review. Nah, tadi kalau itu tadi umpan balik. Nah, ini kalau review ini ada reviewer di situ. Kalau umpan balik kan kita bisa spontan gini aja. Kalau di situ tuh ada reviewer. Jadi ada orang yang menilai, ada orang yang dinilai. Nah, itu yang kita sebut dengan reviewer. Kemudian ada lagi metode untuk mereviewnya. Ya, jadi itu yang review. Oke. Kalau seandainya ini tadi kan hanya ini aja ya, kita seperti apa namanya itu komunikasi. Nah, itu umpan balik. Nah, siapa yang menilai ini 360 itu? Sekarang yang menilai bukan atasan aja, tapi ada manajer, ada top manager, ada subordinat, ada teman ya. Nih, member juga ikut menilai ya. Ada si supplier juga, klien juga. Jadi semuanya menilai sekarang. Jadi nggak bisa bohong-bohong, itu sebenarnya nggak bisa. Makanya like and dislike itu saya juga dalam perencanaan juga dalam pelaksanaan juga kadang-kadang nggak ada itu, asalan aja ya, juga pernah terjadi. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kita menilai? Ada bermacam-macam metode ya, ini metodenya. Tapi yang jelas tadi SMART itu perlu ya, jadi ininya harus ini SMART itu artinya dia harus, yang metode penilaian itu harus bagus ya, harus spesifik dan seterusnya. Jadi jangan sampai terjadi adanya efek halo ya. Efek halo itu dia menganggap orang itu udah bagus ya dari penampilan aja, tapi sebenarnya dia tidak ini. Nah ini ya metodenya ada banyak ini. Mungkin ada cukup 3. Oke. Nah ini ada graph, ada menggunakan rating, ada menggunakan ranking, ada menggunakan pair comparison. Nah ini bisa dipakai untuk menilai kinerja seseorang. Ya. Nah kemudian ada juga yang kita sebut dengan menggunakan ini apa namanya ini dengan memasukkan unsur-unsur perilaku. Nah, ini coba kita perhatikan ini. Nah ini rating. Rating itu misalnya gini, Anda bikin dulu tingkatannya. Ya, tingkatannya adalah ini yang sangat baik sekali, ya ini baik misalnya.
Ini sangat baik sekali, ini sangat baik ya. Ini baik ya. Kemudian ini mungkin apa yang kurang baik ya, ini sangat kurang baik. Nah, ini tingkatannya. Ini kan terserah nih, bebas ini. Yang dinilai apa? Nah, ini Anda masukkan indikator tadi. Jadi kalau misalnya dia adalah pekerja kasar, misalnya pekerja operasional, perlu nggak ya managerial skill? Nah, kalau nggak usah dimasukin. Nah, kalau seandainya dia adalah, sebentar dulu, sebentar ya, sebentar dulu saya mute dulu ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, nih, jadi ini namanya rating. Kan nanti gini caranya, mana yang excellent yang paling bagus, nah itu jadi nomor 1. Mana yang dia pure-nya yang banyak, nah ini. Tapi ini hati-hati nih, ya. Jadi ini sesuaikan dengan pekerjaannya apa. Kalau pekerjaannya modelnya adalah emang membutuhkan skill, manajerial, masukin unsur ini. Kalau enggak, jangan coret. Ya. Misalnya dia project, nah, berarti project yang paling tinggi adalah teamwork. Nah, berarti Anda masukin teamwork ke sini. Jadi tergantung kepada jenis pekerjaannya. Oke, ini rating. Nah, ini masih rating juga, ya. Nah, kemudian ini dikelompokin dia, ya. Jadi nanti mana yang dia masuk yang mana nih? Masuk responsibilities-nya yang baguskah, ya? Atau misalnya achievement-nya yang baguskah? Nanti dikelompokin ke rating. Nah, yang berikutnya lagi adalah ranking. Nah, ini ranking. Ranking itu adalah kita masukin, sebentar dulu. Nah, ini. Misalnya ini, Anda juga nanti akan saya lihat ini nanti. Orang yang dapat nilai A berarti rankingnya paling bagus. Nilainya digabungin semua UTS, presentasi, UAS. Nah, ini A. Nah, kemudian yang ini nomor 2 ini ya. Kemudian yang masih A nih, satu ini A juga sih, nomor 2 A juga sih. Kenapa ya ini nomor 2? Nanti dia lihat, dia yang nomor 1 itu kenapa dia nomor 1? Karena dia bagus-bagusnya itu yang nilai ininya pekerjaan utamanya. Jadi beda-beda. Itu ranking. Nah, kemudian yang cost comparison beda lagi nih, coba perhatikan. Ya, kalau cost comparison itu begini, dia membandingkan antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, misalnya ini si A dengan si B, ya kan? Si A ternyata lebih pintar dari B, maka dibikin tanda plus di sini. Si A dengan si C, ya si A ternyata lebih pintar daripada si C, dibikin tanda plus. Kemudian si A dengan D, ya, ternyata dia kurang nilainya, maka dibikin minus. Nah, orang yang nanti nilai plusnya banyak, ya itu kita sebut dia bagus. Nah, jadi dia penilaiannya itu jadi dengan membandingkan dengan yang lain, maka kita sebut dengan cost comparison. Nah, jadi itu salah satu metode penilaian ya. Tapi ada lagi memasukin unsur perilaku. Nah, ini kita sebut dengan modelnya kita sebut dengan BARS. Yang BARS ini dimasukin unsur-unsur perilaku. Baik, mungkin itu aja yang di ini, nanti silakan di ini ya di presentasi minggu depan ya kita sudah bisa jadi nama-nambahin itu apa sih yang kinerja, apa sih yang talenta, apa sih yang ini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, Ya.
mau nanya terkait di HR sama talent management sih, Bu. Ya, silakan. Kan untuk talent management itu yang menciptakan sistem talent management itu HR ya, Bu. Mm-mm. Nah, itu untuk apa aja sih yang perlu dipertimbangin atau yang direncanakan oleh HR untuk membuat sistem talent management di sebuah perusahaan sih, Bu? Talent pool, ya, talent pool itu diciptakan oleh si manajemen. Oke. Tapi yang talent itu sendiri itu kan individu yang memunculkan. Cuman si manajemen, si organisasi dia bisa mengetahui pada saat melakukan tes. Tes itu dilakukan pada saat di awal. Nah, di pertengahan dia juga bisa tahu pada saat dilakukan pelatihan. Tapi nanti tentu si organisasi kan pengen supaya gampang pengelolaan dari individu itu. Artinya gini, saya jangan nanti salah-salah menempatkan dia. Kenapa? Karena kalau kita salah menempatkan orang, ya, itu harusnya yang terjadi secara teori adalah tidak akan optimal hasilnya. Nah, oleh karena itu dia harus tahu dulu nih, ini orang ini ditempatkan di mana ya bagusnya. Nah, dia harus tahu skillnya, talentanya di mana. Nah, untuk hal seperti itu dia harus mengetahui, memahami karakter individu itu. Individual difference-nya, ya kan? Kemudian kompetensinya. Nah, ini nanti dibikin tuh keranjang talenta. Ya. Kenapa? Apa gunanya? Gunanya nanti kalau misalnya ada posisi itu kosong, oh ini nih ambil dari sini. Gitu. Ya, jadi terjadilah direct man and direct place, yaitu terjadilah yang kita sebut dengan hasil itu menjadi optimal karena kontribusinya bagus. Itu, Soki. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya mau nanya terkait umpan balik. Biasanya itu kan kadang-kadang orang suka kasih umpan balik, tapi terpengaruh sama subjektivitas gitu kan, Bu. Kayak bias gitu istilahnya. Itu bagaimana caranya biasa perusahaan itu memastikan kalau umpan balik yang dia terima tuh kualitasnya itu nggak terpengaruh dari kebiasaan pengisiannya, Bu. Terima kasih, Bu. Makanya sekarang itu orang udah muncul teori-teori yang kita sebut dengan umpan balik 360. Ada lagi umpan balik 720. Apa bedanya? Kalau dia 360 gini loh. Kita umpan balik itu nggak satu orang. Orang yang mau umpan balik itu dinilai lagi tuh. Loh kok gitu sih? Kok perasaan sama saya enggak loh. Nah, kan gitu. Ya, saya kok nggak menemukan itu. Nah, berarti itu kan ada peer-peernya, ada penilai-penilai yang lain. Nah, terus ada lagi kasusnya begini. Misalnya dia apa namanya dinilai, kan nilai itu banyak ya, ada yang dari temannya, ada yang dari atasan, itu semuanya diperhatikan. Terus temannya ini ternyata iri misalnya nih si A ini, waduh jawabannya aneh-aneh nih. Kita jangan percaya begitu aja. Cek lagi, maka kita sebut dengan penilaian 720. Penilaian itu sekarang untuk mengantisipasi terjadinya pembiasan dari hal-hal tersebut. Gitu, Vera. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Ya, Siti. Bagaimana organisasi dapat memastikan kerahasiaan dan keamanan umpan balik yang diberikan oleh karyawan, Bu? Nah, itu kan sebenarnya reviewer itu kan dari awal sudah dibilang ya. Di awal itu kan dia harus smart. Ya, smart itu adalah spesifik. Ya, kemudian apalagi si yang metode-metode itu sudah dilakukan ya dengan dinilai dengan smart. Nah, si reviewer itu sendiri kan harusnya kan dia melakukan penilaian itu kan ada validitas dan reliabilitas. Nah, di valid dan reliabilitas itu kan terlihat itu termasuk juga si reviewer. Reviewer itu juga harus dilihat gitu dia kapabel nggak, cocok nggak dari reviewer, ya. Itu kan janji loh. Penilai itu kan janji. Jadi kalau misalnya Anda nggak mau jadi reviewer yang baik, jangan usah jadi reviewer, dosa nanti. Nah, kan gitu. Ya, tanggung jawabnya itu bukan hanya di mereka aja, tapi kan juga ke di atas. Membuka aib orang kan nggak boleh. Kecuali pada memang yang dibutuhkan. Kenapa sih kok itu diterima ini nggak? Iya karena dia begini-begini loh. Itu boleh. Pada tahu forum yang tertutup. Ya, jadi jangan ngeluarin kemana-mana. Ya, itu kan aib. Nah itu kan juga masuk gitu.
persyaratan untuk menjadi reviewer yang benar. Itu harusnya ada. Oke, ada lagi? Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu izin bertanya, ya. ada nggak sih Bu strategi buat memotivasi sama pertahanin karyawan yang berbakat di suatu perusahaan? Terima kasih Bu. Ada, itu yang kita sebut dengan maintenance itu kan itu. Ya, retirement, ya, maintenance. Itu bagaimana caranya mereka itu emang orang-orang yang seperti itu emang dia harus diiniin. Nah, itu maka tadi dalam tabel itu kan ada garis ke bawah, balik lagi ke atas. Ini ada perbaikan kinerja. Baik, kenapa nih orang itu jadi kayak gini ya sekarang? Padahal kan sebenarnya dia bagus itu. Oh, saya lupa tadi dalam pelaksanaan kinerja itu deh. Tadi kan ini kan perencanaan, ini pelaksanaan saya lupa. Pelaksanaan kinerja itu kita harus cari itu penyebabnya apa. Jadi jangan kita langsung ngejudge mereka itu kuantitasnya nggak bagus nih, kualitasnya nggak bagus nggak. Kita ada kalau di pelaksanaan kinerja itu ada satu unsur yang harus diperhatikan adanya work environment. Apa itu work environment? Yaitu lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini hati-hati, 85% individu dipengaruhi oleh itu. Apa itu lingkungan fisik dan non-fisik? Apa itu fisik? Yaitu tadi fasilitas, penerangan, ya. Ruangannya sempit lah, waduh panas lah, gitu kan? Itu kan menyebabkan orang kinerja nggak bagus. Tapi bukan kesalahan dia, tapi kesalahan dari lingkungan. No, non-fisik. Ya kayak dia dimarahin, ya misalnya, terus dia nggak diperhatiin, ya kan? Ya terus nggak ada keluarganya juga nggak diperhatikan misalnya. Terus dia cuma disuruh-suruh kerja melulu, nah itu juga nggak boleh. Nah jadi tadi itu faktor yang dia harus lakukan apa? Dia harus menjamin satisfaction orang itu dulu. Ya, kenyamanan dia harus diperhatikan, semuanya diperhatikan. Nah, tapi kalau masih jelek juga dia oke lah. Tapi kalau enggak dia jangan. Gajinya juga harus ditingkatkan gitu loh. Siapa tadi Mulia? Kalau kita perhatikan itu, jadi jangan orang-orang yang kayak gitu malah keluar. Maksudnya gini loh, kita harus nanya ke dia kenapa kinerjanya jelek. Itu juga harus ditanya. Jadi perbaikan itu bukan di diri dia, tapi bisa jadi di lingkungan. Itu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Saya rasa mungkin itu ya yang ini. Anda silakan nanti mempersiapkan diri dulu hari ini untuk presentasi besok ya, walaupun sudah mengumpulkan atau itunya masih ini di Word-nya itu Anda sudah masukin ininya ya, referensinya, dan referensi itu dari buku asing ya, jangan dari buku lokal ya, kebanyakan buku asing. Baik, kalau tidak ada lagi saya ini dulu ya. Izin nanya Bu, satu lagi. Saya penasaran aja sih, apa sih hubungan HRM dengan HRD itu, Bu? Kalau HRD itu development-nya, dia sudah mulai meningkat, menumbuhkan gitu. Sementara HRM ini bahasa manage yang kondisi sekarang nih. Ya, HRM itu manusia yang ada sekarang itu di manage ya. Pada tingkat dia harus people resourcing, kemudian dia pada saat dia pelatihan itu kembali kondisi sekarang itu. Nah, kalau development itu udah muncul kalau seandainya organisasinya juga berkembang. Organisasi berkembang manusianya kan nggak boleh begitu-begitu juga lagi, maka muncullah yang kita sebut dengan HRD, Human Resource Management Development. Kita harus ngembangin dia nih sesuai dengan capaian organisasi sekarang loh, bukan yang kemarin-kemarin lagi. Nah, maka kan di situ kan muncul pelatihan. Pelatihan itu munculnya karena job kompetensi. Job kompetensi itu karena apa? Karena pekerjaan yang dilakukannya sekarang itu udah nggak sesuai dengan kompetensinya. Dia harus dikembangkan dia. Maka kita pengembangan individu dalam organisasi itu kita sebut dengan Human Resource Management Development. Ya. Jadi HR Development itu memanage HRD tadi. Ya, Human Resource Management Development. Gitu, ya Rizky. Baik Bu, makasih banyak Bu. Ya. Oke, jadi gitu aja ya. Baik ya, untuk mudah-mudahan nanti kita tanya jawabnya besok ya, semakin menambah ininya Anda, ringkasan Anda. Jadi nanti ringkasan itu dikumpulkan lagi sebelum UTS semuanya dan dengan yang benar-benar ya, dengan masukan dari saya juga masukan dari teman-teman Anda.
Baik ya, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab dulu, tapi Anda masih tetap di sini ya. Silakan untuk ngerjain. Oke. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. ya, ya. Sibuk. Terima kasih.